Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hai teman-teman semuanya, selamat hari Senin, selamat berpuasa di hari Senin. Semoga semangat puasanya nggak kalah sama semangat kerjanya di hari Senin ya. Jadi semoga puasanya selalu lancar, ibadahnya selalu lancar, tambah giat ibadahnya. Semoga apa yang selalu kita doakan, apa yang kita harapkan, semoga segera didekatkan. Amin. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar sama-sama tentang tema yang sebenarnya nggak jauh dari tema pembahasan yang lalu, yaitu kalau kemarin kita terakhir belajar tentang hukum berkumur saat berpuasa, jika airnya tertelan itu hukumnya bagaimana, kan gitu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar sama-sama tentang hukum menelan air ludah atau air liur saat berpuasa. Nah, kira-kira kalau kita ini menelan ludah kita ini kira-kira membatalkan puasa apa enggak sih, kan gitu ya. Jadi kita kadang sering menganggapnya mudah aja karena memang air liur itu ada dalam mulut, jadi kan tidak mungkin kalau nggak tertelan, kan gitu ya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama bahas agar kita lebih tahu hukumnya bagaimana, dan ketika kita melakukan sesuatu hal itu kita tahu dasar hukumnya, kan seperti itu. Jadi saya akan sampaikan salah satu pengajar pondok pesantren Raudhatul Quran An-Nasimiyah Semarang, yaitu Bapak Ahmad Mudhir, menyampaikan bahwa para ulama bersepakat bahwa menelan air liur atau air ludah saat berpuasa tidak membatalkan puasa. Jadi hal ini juga dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Juz 6 halaman 341 karya Imam An-Nawawi yang menyebutkan bahwa menelan air liur itu tidak membatalkan puasa sesuai dengan kesepakatan para ulama. Hal ini berlaku jika orang yang berpuasa tersebut memang biasa mengeluarkan air liur itu, sebab susahnya memproteksi air liur untuk masuk kembali. Nah, berdasarkan paparan dari Imam An-Nawawi tersebut, maka hukum menelan air liur itu tidak membatalkan puasa, baik karena disengaja ataupun tidak disengaja. Hanya saja hal itu harus memenuhi 3 syarat gitu. Yang pertama adalah air liur yang ditelan itu tidak tercampur oleh zat lain. Misalkan orang itu sedang sakit gusi atau sakit gigi atau sedang sariawan yang menyebabkan darahnya keluar, maka air liurnya itu telah tercampur dengan darah. Apabila air liur yang telah tercampur dengan darah tersebut ditelan, maka puasanya batal. Seperti itu ya. Jadi ini juga berlaku sama seperti seorang penjahit. Penjahit itu biasa mengulung benang. Jadi sebelum benang itu dimasukkan ke dalam peniti, biasanya dikulum dulu agar benangnya mudah masuk. Nah, apabila ada warna yang luntur dari benang tersebut tercampur dengan air liur dan akhirnya kita telan, maka puasanya juga batal. Nah, untuk mengantisipasi apabila kita sedang sakit gigi, sakit gusi, atau seorang penjahit yang mengulum benang, maka setelah darahnya keluar atau setelah kita mengulum benang, alangkah baiknya apabila ludah itu kita buang, jangan ditelan seperti itu. Jadi tidak tidak was-was apakah puasa saya ini batal atau tidak, kan seperti itu. Gitu ya. Yang pertama harus memenuhi itu. Tidak boleh tercampur dengan zat lain. Jadi murni hanya air liur saja. Yang kedua, air liur yang keluar itu air liur yang ditelan itu belum keluar dari bibir bagian luar, jadi belum keluar sampai sini nih, gitu. Air liurnya tidak boleh keluar sampai bibir bagian luar, gitu. Yakni batasan yang dimaksud adalah masih ditoleransi. Jadi batasan yang masih ditoleransi itu sampai hanya pada bibir bagian dalam, gitu. Jadi jangan sampai air liur yang sudah keluar ke bibir bagian luar kita
tarik lagi lalu kita telan, itu tidak boleh, itu tidak ditoleransi. Jadi alangkah baiknya apabila ada air liur yang memang keluar dari bibir bagian luar, ya sudah dihapus, dibersihkan, jangan ditarik lagi apalagi ditelan seperti itu. Yang boleh atau dimaafkan atau ditoleransi adalah air liur yang belum keluar dari bibir bagian luar. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, air liur yang ditelan itu sebagaimana umumnya saja, kan seperti. Jadi berbeda kasus apabila ada orang yang sengaja mengumpulkan air liurnya di dalam mulut, ditampung dulu sebanyak-banyaknya, lalu setelah itu kalau udah terkumpul banyak air liurnya, air ludahnya baru ditelan, kan seperti itu. Nah, walaupun hal itu di kalangan para ulama itu tetap tidak membatalkan puasa, tapi ada khilafiyah di situ, ada perbedaan pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa hal itu membatalkan puasa, pendapat yang kedua ada yang mengatakan bahwa hal itu tidak membatalkan puasa. Ya, walaupun pendapat yang paling sahih itu tetap tidak membatalkan puasa, tapi alangkah lebih baiknya apabila kita jangan seperti itu, jangan mengumpulkan air ludah di dalam mulut lalu kita telan, kan seperti itu. Karena walaupun pendapat yang paling sahih itu tidak membatalkan puasa, tapi kan terdapat khilafiyah di situ gitu. Jadi menelan ludah itu ya sewajarnya saja. Kalau ada ludah ya biasanya seperti biasa adat pada umumnya ya tertelan, ada ludah tertelan seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jadi menelan ludah itu tidak membatalkan puasa asalkan satu, tidak terkontaminasi dengan zat lain, yang kedua adalah air liurnya itu belum jatuh keluar melebihi dari bibir luar, yang ketiga itu air liurnya sebenarnya tidak boleh ditampung, walaupun ya kalau ditampung di dalam mulut pun pendapat yang paling sahih tetap tidak membatalkan puasa, tapi alangkah lebih baik jika kita tidak melakukannya karena ada khilafiyah di situ seperti itu. Nah, semoga bermanfaat teman-teman, dan seperti biasa saya welcome untuk perbaikan dari apa yang saya sampaikan, agar apa yang saya sampaikan itu jadi lebih baik lagi, ilmu yang kita dapat juga jadi lebih luas, lebih banyak dan lebih dalam lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah nonton, sudah berbagi, sudah like, komen, subscribe. Atas dukungan dan supportnya saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu. Saya akhiri. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.